Anda kembali bersama kami di Mengawal Pemerintahan Prabowo Gibran, saudara. Saya kembali ke Mas Burhan tadi pertanyaannya soal kabinet yang besar, itu jadi diskusi kita terakhir. Tapi kemudian jadi pertanyaan gini, Pak Prabowo kan juga mengatakan kabinet besar. Bangsa kita besar, Indonesia itu besar gitu. Jadi kenapa kemudian butuh kabinet yang besar? Menurut Anda bagaimana soal itu? Ya, mudah sekali ya untuk memberikan contoh bangsa yang lebih besar dengan jumlah kementerian yang jauh lebih sedikit. Amerika Serikat itu lebih besar penduduknya maupun wilayahnya, meskipun perbedaannya Amerika Serikat daratan, itu kementeriannya cuma 15. China cuma 21 ya. India juga lebih kecil, meskipun tentu sistem pemerintahnya beda. Di sana sistem federal ya. Tetapi poin saya, argumen itu bisa di-challenge dengan mudah. Karena sebelumnya belum pernah kan, mungkin zaman Pak Soekarno ya yang pernah kabinet besar. Tapi overall sejak ada pembatasan jumlah kementerian, sebelum akhirnya direvisi terakhir, itu kan jumlah kementerian kita maksimum 34. Dan bisa jalan gitu. Jadi poin saya khawatir gitu ya, kalau jumlah kementerian terlalu banyak, itu malah semakin sulit untuk mengambil keputusan cepat. Karena tadi ada banyak pintu yang harus dilalui. Ada banyak koordinasi dan sinergi kebijakan yang harus dilalui. Studi sebelumnya menunjukkan dengan penambahan kementerian baru itu minimal perlu waktu 2 tahun tuh untuk menyediakan papan kementerian sampai tingkat bawah, kop surat, stempel. Itu persoalan teknis tetapi mengganggu tuh kalau tidak diselesaikan. Nah, jadi misalnya tadi saya kasih contoh ya, Bu Teliza ya, ada satu kementerian awalnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti gabung di bawah Nadiem zaman Pak Jokowi. Konon kabarnya akan dibelah jadi 3. Ada Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan satu lagi adalah Kementerian Ristek dan Dikti. Nah, untuk Dikdasmen itu dirjanya cuma 2. Kemudian ada menteri 1. Nah, konon wamennya ada 2. Jadi bentuknya tidak lagi seperti piramida, tetapi piramidanya terbalik. Ya. Jadi yang atas lebih gede ketimbang yang bawah. Nah, ini jadi problem untuk pengambilan kebijakan, apalagi kalau harus dikoordinasikan dengan menteri-menteri lain. Jadi menurut saya perlu dipikirkan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan. Caranya harus dicari postur yang lebih ramping. Tetapi sepertinya itu sulit untuk kita harapkan sekarang, karena Pak Prabowo sudah memanggil banyak sekali orang, dan konon kisarannya antara 44 sampai 48, dan ya harus cari formula lain bagaimana caranya supaya dengan postur yang besar, selain efek anggaran, pengambilan kebijakan bisa dipercepat ya, meskipun dengan tadi konsekuensi pintu yang makin banyak harus dilalui untuk sampai pada proses pengambilan keputusan. Oke, kita masuk ke soal isu pencegahan korupsi yang kalau tadi Mas Burhan di awal kan juga sempat katakan proses seleksi dari tiap pemimpin negara itu kan pasti akan beda-beda. Kalau Pak Jokowi dulu kan memberikan calon-calonnya ke KPK. Di screening dulu periode kedua di awal, di periode pertama memberikan screening calon menterinya ke KPK untuk dilihat apakah ada lampu merah ataukah justru bisa dicalonkan begitu ya. Betul. Nah, sementara Prabowo itu tidak melakukan itu. Prabowo justru melakukan pembekalan seperti itu ya. Tapi kemudian gini, tadi di pelantikan Pak Prabowo sempat mengatakan untuk memberantas korupsi seperti ikan kalau busuk itu harus dimulai dari kepalanya dulu. Jadi untuk menjadi satu bangsa yang besar bebas dari korupsi, pemimpinnya tuh harus benar dulu begitu ya. Jadi apakah ini kemudian yang ingin dicapai dari Pak Prabowo dari kabinetnya dan juga dengan sebenarnya Pak Prabowo berkali-kali ya menyatakan komitmen lisannya untuk memberantas korupsi. Termasuk statementnya di acara sebuah bank BUMN yang mengatakan bahwa menteri jangan cari-cari duit ya di APBN. Betul. Kemudian juga statement yang dia ulang berkali-kali yang merujuk pada ayahandanya sendiri, Profesor Sumitro, berkaitan dengan tingkat kebocoran minimal 30%. Dan itu sebenarnya menjadi semacam energi yang positif buat Pak Prabowo. Tetapi di level eksekusi itu sepertinya mismatch gitu ya. Contoh, kalau dulu seorang presiden itu membawa daftar nama bakal calon menteri untuk dicek red notice atau tidak, itu kan menunjukkan bahwa integritas penting. Tetapi kalau kita lihat daftar nama yang dipanggil, itu beberapa nama itu sudah dilihat, jadikan saksi,
kemudian bahkan diperiksa ya oleh aparat penegak hukum dan tetap lolos tuh gitu. Kita tidak tahu apakah nanti akan diumumkan. Sepertinya akan diumumkan. Tetapi lagi-lagi menunjukkan kesan seolah-olah integritas tidak sepenting dulu. Nah, Mas Fahri bagaimana menanggapi itu? Iya, kalau saya begini ya, terkadang kita membiasakan diri kita itu untuk mengambil satu pandangan lain dengan corak trial by the press gitu ya. Jadi misalnya orang ketika jadi saksi atau orang ketika misalnya pernah berhubungan dengan hukum, maka kita men-challenge bahwa dia telah bermasalah secara hukum. Itu yang kadang-kadang masih sangat sulit untuk kita mengurai dikotomis ini dalam di tengah masyarakat. Kalau saya karena mungkin background saya sebagai seorang ahli hukum gitu, yang mengerti tentang bagaimana aktivitas hukum bekerja atau bagaimana agar hukum itu dia memproses orang-orang yang bermasalah atau suspek potensial bermasalah dan seterusnya. Saya melihat bahwa semua itu memang harus clear di tingkat pengadilan gitu ya. Nah, kalau misalnya hari ini, misalnya besok orang ketika dipanggil menjadi saksi, harap diingat bahwa memang dalam konstruksi kita, dalam hukum kita itu jadi saksi itu belum tentu bermasalah. Ya kan, bisa saja karena yang dibutuhkan adalah pengetahuannya dia, pengamatannya dia dan seterusnya, apa yang dia lihat, dia alami, dia dengar dan seterusnya. Sehingga memang aparat penegak hukum itu berkepentingan untuk mendengar apa yang kira-kira dari pengetahuannya dia itu. Bisa juga atau mungkin ahli gitu loh. Ketika KPK memanggil seseorang yang berlatar belakang sebagai ahli hukum, mungkin dalam kapasitasnya sebagai ahli. Nah, jadi sehingga demikian kalau saya bilang, kalau kita mau angkat itu sebagai sebuah segregasi dalam soal seperti ini, itu terkadang nuansanya tidak terlalu adil dalam soal-soal seperti itu. Tapi sebenarnya itu kalau bukan itu yang saya mau soroti dalam soal ini. Tadi menarik yang disampaikan Prof. Burhan tadi mengenai komposisi atau postur kabinet kita, gitu ya. Nah, jadi memang antara Amerika Serikat dan Indonesia ini kan memang kita tidak bisa apple to apple mengatakan seperti itu. Konsepsi di Amerika Serikat itu ya, pemerintahan itu residu sebenarnya daripada seluruh kewenangan yang ada pada negara bagian. Sisanya ada pada negara pusat ya, negara pemerintahan pusat. Kalau kita terbalik ya, pusatnya itu adalah kewenangan asli, residu ada pada daerah dan seterusnya. Nah, saya kira-kira seperti itu. Telisa, kalau kita bicara soal tadi, kita bicara soal pencegahan korupsi, kita bicara soal kabinet yang besar begitu. Biasanya kebocoran-kebocoran dari anggaran negara yang kemudian berpotensi untuk dikorupsi para pejabat itu lewat mana celahnya? Yang kemudian harus ditutup dan diwaspadai? Iya, kebanyakan kan lewat pengadaan barang dan jasa ya. Yang kita dengar kan belakangan seperti Kementan, kemudian Kemenkominfo dalam pengadaan BTS. Biasanya kan pengadaan-pengadaan yang nilainya besar, terutama yang terkait dengan investasi ya. Contoh di Kemenkominfo kan terkait dengan BTS itu besar sekali anggarannya, triliunan. Kemudian juga dari sisi misalkan bansos ya, anggaran triliunan itu juga kadang-kadang itu ada ya. Jadi kebanyakan satu dari pengadaan barang itu, di mana di dalam pengadaan barang di situ biasanya ada private sector yang ingin mendapatkan lelang. Nah, biasanya ketika dilelang itu banyak sekali yang berminat untuk masuk lelang itu, disitulah rent seeking activities. Jadi berburu rente di situ. Jadi private sector itu menyuap untuk mendapatkan layanan. Nah, ini kita yang rentan banget, yang perlu diwaspadai program MBG ya, makan bergizi gratis kan besar sekali, rencana 800 miliar ya Pak per hari gitu, rencana gitu Mbak. Tahun depan 71T itu. Iya, 71T. Bahkan dicanakan pokoknya per hari 800M. Nah, itu gimana mengawasi uang 800M itu? Pasti kan ada kemungkinan kebocoran. Nah, makanya tadi disampaikan bahwa setuju banget negara gagal atau berhasil itu sebetulnya ekonomi kelembagaan. Nah, ekonomi kelembagaan itu adalah dari sisi tadi ya, salah satunya corruption. Tadi benar sekali Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo, senior kami di FEBU itu selalu bilang ICOR itu kita kebocoran selalu 33% lah perkiraannya gitu. Jadi nggak pernah full gitu multiplier efeknya. Nah, sekitar itulah. Nah, jadi bagaimana corruption kita kan di International Transparency Index itu kan kita juga turun terus ya. Artinya korupsi kita artinya semakin buruk gitu. Nah, ini bagaimana leadershipnya? Kita berharap presiden baru ini membawa angin segar dari leadership. Nah, tapi tadi ya harapannya sebetulnya ya tadi kalau bisa dicek dulu para calonnya dan sebagainya itu sebetulnya lebih baik. Tapi nggak tahu, mungkin ada alasan lain dengan cara yang lain. Tapi kami setuju banget bahwa memang ya jangan sampai ada kebocoran lagi, karena multiplier efek nanti bisa tidak optimal seperti itu kalau ada kebocoran tadi. Nah, soal pencegahan korupsi itu Mbak Tejo, kalau tadi kan sempat disinggung soal sosok-sosok yang dianggap bermasalah begitu, yang kemudian disinyalir akan juga mengisi kabinet. Bagaimana soal kalau secara hukum belum ada keputusan, artinya belum dianggap orang tersebut ya, masalah. saya setuju Pak Fahri, tapi di samping soal hukum ada faktor rasa, Mas, masalahnya di. Oke, Pak Tejo, nanti kita lanjutkan saja dah.